Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hulaima dengan NIM 55522210160. Di sini saya akan menjelaskan tutorial aplikasi Mayob dengan menggunakan data perusahaan. Nah, teman-teman, sudah tertera di layar ada beberapa menu dalam aplikasi Mayob. Ada Open, kemudian Create, Explore, Watch New, dan juga Exit. Nah, karena kita akan membuat data perusahaan baru, maka kita kliknya itu yang Create. Setelah itu kita klik next saja. Nah, di sini kita masukkan data perusahaannya itu. Perusahaan itu adalah PD Pelangi. Kemudian addressnya itu Jalan Mendut Barat. Lalu nomor 47 Kota Bandung. Nah, untuk menomornya itu 022 lalu 325 5575. Untuk fax number juga sama, teman-teman, 022 kemudian 325 lalu 5575. Untuk addressnya itu Pelangi, kemudian @cbn.net, kemudian net.id.com. Nah, kita bisa ini ya teman-teman, apakah sudah sesuai atau belum di sini untuk labelnya. Nah, udah sesuai ya teman-teman, sama. Nah, kalau sudah kita langsung next saja. Di sini tahunnya itu tahun 2020. Untuk last month-nya itu bulan Desember. Kemudian conversion month-nya itu bulan Desember karena terjadinya transaksi itu bulan Desember. Teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman. Untuk transaksinya itu kita mulai itu di bulan Desember. Nah, transaksi itu dimulai bulan Desember tahun 2020. Kemudian kita next lagi, lalu next lagi, pilih yang kedua ya teman-teman. Kemudian kita next lagi. Di sini kita, teman-teman mau simpen di mana nih? Misalkan nih aku simpennya itu di download ya. Terus misalkan kasih nama itu nah, terus kita save, lalu klik next. Habis ini kita pilih yang command center. Nah, di sini kita akan memasukkan data perusahaan ya teman-teman. Akan memasukkan akun-akun yang ada di perusahaan. Nah, ini yang ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya klik account, lalu akun list. Nah, teman-teman di sini masukkan akun-akunnya. Misalkan di sini kita yang check out itu kita ganti dengan Kesin Bank, yaitu 100 kemudian selanjutnya yang ini teman-teman 200. Kemudian yang ini yaitu ada online 1300. Akun tipenya tetap ya akun Bank. Kemudian kita klik OK, lalu kita ke liability. Yang trade creditor itu kita ganti dengan akun karyawan.
Oke. Nah, tambah lagi ke aset. Di sini kita klik new ya teman-teman untuk menambahkan akun, klik new. Kemudian kita masuk ke yang benar dulu, kita masukkan yang current asset. Terus kalau misalnya itu teman-teman bisa ALTN aja, kita masukkan yang fixed asset. Oke, ALTN kita masukkan yang allowance, yang current akun receivable. Nah ini masukin yang 1.400, itu ada allowance kemudian LPN, masukkan yang ada current asset, yaitu merchandise itu 1.500, dan LPN store place terus 1.500, dan LPN itu private insurance LPN 1.800, LPN 1.900, LPN kita pilih yang fixed asset, itu ada rekomend access, LPN itu ada kemudian ini sudah selesai yang liability. Oke, kita masuk ke yang aset sudah selesai, kita masuk ke yang liability, klik new, kita masukkan ke yang leader dulu ya teman-teman, masuk yang karena liability terlebih dahulu. Mana LTN itu ada long term liability, mana LTN masuk ini, kita pilih yang other current liability, masukkan yang expand. Kemudian LPN 1.300, ada income tax payable, lalu LPN 1.400, LPN variable, LPN 1.500, LPN LPN 1.600, LPN LPN kita ininya masuk ke yang long term, itu 2.100 not bank permata. Oke,
yang lewati sudah, masuk ke yang equity ya, masuk ke yang equity. Ini kita ganti yang retention earning dengan, nah di sini yang unreal capital yaitu 100 dan sorry ini 100 unreal capital, kemudian LPN yaitu 1.200 dan LPN kita masukkan yang ini ya teman-teman, income 1.300 income lanjut. Oke, yang itu sudah, kita masuk yang income. Yang income itu ada sales, mana LPM 1.200 ini sales revenue, kemudian cost of goods sold itu LPN 1.200 itu ada kemudian oke, kita masuk ke yang expense new itu ada advertising expense, LPN dan LPN 1.200 terus LPN 1.300 itu 1.400 itu ada differentiation insurance expense 1.500 itu ada expense LPN 1.200 yang expense sudah, kita masuk ke yang other income itu ada interest interest revenue
Nah, masuk ke yang other. LTN 1200 dan service charge HLTN 1300, income tax attachment. Oke, sudah selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita klik yang close. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke yang kita mengatur link pajak. Caranya yaitu kita klik list, kemudian tax code. Nah, ini kita sisakan yaitu yang GST sama NP. Caranya klik kanan lalu delete, kemudian ini delete lagi. Nah, ini kita udah delete, lalu kita klik 2 kali. Nah, ini kita ganti dengan PPN, lalu oke, pajak pertambahan nilai. Ini kita ganti jadi dengan PPN outcome, ini jadi PPN income. Klik OK. Kemudian yang kedua itu bisa klik 2 kali atau kita klik yang ini, terus di sini ganti dengan tidak menyebabkan. Oke, kita pilih yang PPN akan juga sama, ini pilih yang PPN income. Klik OK. Ya, ini sudah, kita close aja. Kemudian selanjutnya itu kita akan mengatur link account. Caranya klik setup, lalu link account, pilih yang account and banking. Oke. Nah, di sini kita ganti yang ini dengan cash in bank. Nah, ini sudah, kita klik OK. Lalu kita sekarang yang masih ya teman-teman, kita setup, link account lagi, kita sekarang yang sales account. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman kalau misalnya ada cash in bank. Nah, sekarang kita yang forecast-nya, yang forecast sudah selesai. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menambahkan saldo ya, saldo awal neraca. Saldo neraca. Nah, ini kita akan menambahkan saldo neraca ini. Caranya bagaimana? Caranya kita pilih yang setup, lalu yang balance, terus ke akun opening balance. Nih, kita masukkan nominal-nominal yang ada di sini. Ini kita ada cash in bank yaitu 41.520. Kemudian cash in bank itu 9.800. Lalu interest value itu 85.800. Kemudian yang allowance for debit karena kalau termasuk aset kan itu harusnya akun normal itu debit ya. Nah, di sini tuh yang allowance for full debit ini dia kredit. Kita harus minuskan karena dia masuk itu ke akun kontra. Kemudian merchandise itu 520 juta. Kemudian yang store space itu 9.800. Kemudian prepaid 15.300. Kemudian 21.300. Lalu prepaid tax 15 juta.
Kemudian equipment at cost 63 juta. $3.300.000 ya. Nah, equipment juga ini masuk ke dalam akun kontrak. Di sini dia di kredit, harusnya itu di debit ya. Jadi kita minuskan. Yang sampai salah ya teman-teman. Kemudian ini 3.900.000 yang spend. Kemudian income tax payable itu tidak ada. Lalu yang PPN payable itu 1.500.000. Kemudian PPN outcome yang ada, PPN income ada, bank permata loan itu 301 juta. Antrian kapital itu 365 juta 250. Kemudian antrian kapital antrian drawing itu dia di debit ya, harusnya itu di kredit itu karena jadi dia minuskan 25.400.000. Kemudian untuk yang sales summary tidak ada. Kemudian yang sales itu 3.300.000. Kemudian sales return tidak ada. Cost of goods sold itu 314.100.000. Kemudian freight itu 8.800.000. Kemudian wage salaries tidak ada. Oke, ada advertising itu 4.200.000. Kemudian telepon itu 8.700.000. Kemudian store space itu 4.750.000. Debit itu 15.100.000. Kemudian depreciation itu 16.500.000. Kemudian insurance expense itu 14.300.000. Kemudian rent expense 23.300.000. Lalu wage salaries itu 36.300.000. Kemudian other itu 36.300.000. Other itu 9.300.000. Kemudian interest itu 6.100.000. Kemudian interest expense itu 9.480.000. Kemudian ini untuk yang bank service 6.600.000. Nah, kayak di sini sudah 0. Kalau sudah 0 berarti kita langsung oke aja. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan daftar customer dan supplier. Caranya itu kita klik card, kemudian ke card list. Nah, di sini kita klik new aja. Pastikan di sini sudah customer karena kita akan memasukkan yang customer dulu. Kita masukkan untuk namanya itu pertama ada Tekno Komputer. Oke, add aja. Masukkan untuk nomornya 001. Oke, untuk addressnya di sini Jalan Tirtayasa, aku copy ya teman-teman. Paste.
Kemudian city-nya itu Bandung, Jawa Barat. Di sini kita isi Indonesia. Dan nomornya kita masukkan. Kita ALTN aja, sama aja teman-teman. Kemudian itu kita trans komputer. Enter. C002. Itu untuk alamatnya Jalan Cileunyi Raya nomor 70. Di sini kota Bandung. Kemudian state-nya itu Jawa Barat. Kemudian di sini Indonesia. Dan nomornya pasti saja, klik OK. Oke, kita klik lagi. Kita masukkan yang mega komputer. Enter. C003. Addressnya itu Jalan Sukasari nomor 12. Kita saja di sini Bandung. Kemudian Jawa Barat, lalu country-nya yaitu Indonesia. Untuk nomornya yaitu 022. Copy, masukkan ke sini. Oke, ALTN, kemudian 5 komputer. Oke, itu C004. Di sini Jalan Sudirman nomor 35. Paste, kemudian di sini Bandung, lalu di sini Jawa Barat, kemudian Indonesia, kemudian sini dan ALTN kita masuk yang ke supplier. Nanti aja kita masuk ke PT Makmur Jaya. Itu S001. Nah, addressnya yaitu BEC lantai nomor 1 nomor 12. Itu kota Bandung, kemudian Jawa Barat, Indonesia. Dan nomornya yaitu 02. ALTN, masuk ke CV sedia kembali. Kemudian enter. Lalu untuk card ID-nya yaitu S002. Di sini yaitu country-nya yaitu Indonesia. Dan nomornya yaitu yang kemudian ALTN, masukkan yang terakhir yaitu PT Rodan, itu S003. Kemudian addressnya yaitu ITC yang Bandung. Kemudian
Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita close aja. Kemudian kita akan memasukkan daftar saldo daftar saldo piutang dagangnya. Caranya yaitu kita klik setup, lalu pilih yang balance, kemudian kita ke customer balance. Nah, lalu kita add cells. Di sini kita pilih yang pertama dulu, teknik komputer. Kemudian pastikan di sini sudah COD ya. Kalau misalkan belum COD, kita bisa ganti di sini. Oke. Kemudian invoice-nya yaitu F11. Kemudian di sini karena kita mulai transaksinya itu bulan Desember, jadi di sini bulan 1, kemudian 12 tahun 2020. Customer-nya di sini itu saldo awal nah, untuk nominalnya yaitu untuk nominalnya yang ini ya, yang 34 juta status. Di sini itu tidak kena pajak. Record. Nah, ini oke. Kemudian kita Excel lagi. Pilih yang kedua, yaitu yang selanjutnya trans. Pastikan situ udah COD ya. Nah, masukkan yang F1125. Kemudian di sini oke, sudah benar. Ini saldo awal piutang dagang. Kemudian nominalnya yaitu 28.600. Di sini tidak kena pajak. Nah, kalau udah kita record. Selanjutnya yang Excel lagi, kita masukkan yang ketiga yaitu Mega. F25. Ini Anda saldo awal nominalnya yaitu 19.800. Ini tidak punya pajak. Record. Kita masuk lagi yang Prima komputer. Kemudian di sininya yaitu F1114. Lalu untuk memonya yaitu saldo awal piutang dagang. Kemudian nominalnya masukkan 3.300.000, tidak kena pajak. Kita record. Nah, kalau udah congratulations berarti di sini sudah benar ya, saldonya itu sudah sama, sudah balance. Oke, di sini sudah 0. Kemudian kita close. Selanjutnya kita yang saldo utang dagang. Nah, ini saldo utang dagang. Caranya sama, setup, kemudian balance, lalu ke yang supplier. Caranya address, kemudian kita pilih yang pertama itu PT Makmur Jaya. Pastikan di sini sudah COD. Kemudian kita masukkan yang C
1,5234. Kemudian di sini 1 bulan 12 tahun 2020. Kemudian di sininya saldo awal utang dagang. Nominalnya yaitu 23.100.000. Kemudian di sininya itu sama tidak kena pajak. Kemudian kita record. Lalu atas lagi kita pilih yang kedua yaitu PT Setia Abadi. Di sini sudah COD, kemudian kita masukkan yang F.1289. Saya sudah sama di sini saldo awal utang dagang. Kemudian nominalnya yaitu sebesar 17.600.000. Lalu di sininya itu sama tidak kena pajak juga. Klik record. Oke. Kemudian add cell lagi. Masukkan yang ketiga yaitu PT Wadan. Kemudian di sininya PL-nya FK.2011. Kemudian di sini itu saldo awal utang dagang. Lalu di sininya 28.600.000. Itu tidak kena pajak. Oke, kita record. Di sini sudah congratulations, berarti sudah benar. Oke, selanjutnya kita close saja. Oke, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan daftar persediaan ya teman-teman. Caranya yaitu kita klik yang inventory, kemudian di situ kita pilih yang item list. Lalu di sini kita pilih yang new. Nah, kita masukkan yang item numbernya ya teman-teman. Pertama itu ada 12300P. Oke, enter saja. Nama itemnya itu IBM, kemudian P strip 230. Ini kita checklist ya teman-teman, cek semua. Nah, di sini kita yang ini yang cost of goods sold. Kemudian yang ini kita pilih yang sell. Kemudian yang ini kita pilih yang itu kita pilih yang ini, kita pilih yang merchandise. Di sini kita pilih yang unit. Kemudian ininya kita pilih yang PPN. Kemudian kita ke selling detail, yaitu di sini kita klik yang unit PPN. Lalu di sini juga PPN. Best selling price-nya itu oke, di situ kita klik OK karena ini tuh udah. Kemudian kita kliknya lagi, klik itu A60 PC. Kemudian laser P60, lalu ini oke, sini sudah. Kita klik yang buying unit. Oke, sudah. Selling detailnya yaitu sebesar 12.500.000. Oke, kita klik OK. Oke, kita close lagi. Selanjutnya yaitu kita akan
akan mengatur sistem persediaannya itu menggunakan metode apa. Selain itu set item price, kemudian klik yang average cost kali, kemudian klik OK. Masukkan kita quantity-nya, yaitu caranya yaitu count inventory. Kemudian di sini kita masukkan aja untuk yang IBM itu ya. Untuk yang IBM itu 20, kemudian yang ini yaitu 16. Reduce inventory, kita masukkan persediaan merchandise inventory, kemudian continue, opening balance, kemudian kita isi itu. Oke, saldo kemudian yang unit cost itu kita isi kemudian kita di sini masuk ke sebesar 12 juta. Nah, kita lihat di sini udah sama record. Nah, kemudian kita untuk mengeceknya itu apakah udah benar atau belum data yang kita masukkan. Nah, caranya yaitu dengan klik account, kemudian kita pilih yang company data auditor, kemudian kita next saja ya, kemudian kita next saja. Nah, oke, kalau misalnya udah selesai kita klik next, kemudian kita finish, klik no aja. Selanjutnya yaitu kita masuk ke yang transaksi ya teman-teman. Caranya yaitu kita transaksinya dulu. Transaksi yang pertama itu adalah diterima dari Teknokomputer. Berarti yaitu karena kita menerima kas dari Teknokomputer. Nah, caranya itu untuk menginputnya transaksinya pertama yaitu kita klik sales, kemudian receive payment. Di sini kita isi customer itu, pilih ya di sini, pilih itu nama customer Teknokomputer, kemudian ininya kita ubah dulu, ID-nya yaitu jadi DKM 12 strip 1 itu 3 bulan 12 tahun 2020. Kemudian untuk ini baik ini 12 dan 3 ya teman-teman, tadi karena kita kemudian kita masukin yang paymentnya, yaitu sebesar 34 juta 100. Oke, record. Nah, ini kita udah selesai. Nah, selanjutnya itu kita ada petty cash, transaksi yang kedua. Caranya bagaimana, yaitu pilih ke yang akun dulu, kita ke yang banking, kemudian spend money. Di sini kita yang nonaktifkan dulu ya teman-teman, nonaktifkan dulu.
kemudian date-nya itu bulan 12, kemudian 04 tahun 2020. Dan yang ini itu kita pilih yang petty case karena di sini tuh namanya petty case. Nomornya kita pilihnya yaitu P12 strip 2, kemudian nomornya yaitu 975.000. Kemudian memang pembayaran rekening listrik dan mungkin dengan bulan November. Nah karena ini dia tuh kayak itu bulan November ya, berarti langsung tuh ke beban gitu. Nah untuk yang jadi di sininya itu kita akunnya pilih yang itu beban utang atau namanya itu expense payable. Masuk ke yang ini expense payable, kemudian out of balance itu udah 0, berarti sudah benar, kita tinggal record aja dan kita cancel. Transaksi selanjutnya yaitu di sini ada PD Pelangi mengirim ke komputer, berarti kita menjual gitu ya teman-teman. Caranya itu kita klik sales, kemudian enter sales, lalu di sini kita text impulsnya kita nonaktifkan dulu. Lalu untuk layoutnya itu kita ubah jadi item. Oke. Untuk customer-nya itu ubah jadi transkomputer. Namanya itu kita ubah dulu karena desainnya itu menggunakan termin N/30. Jadinya untuk payment issue-nya itu jadi kita ganti dengan in a given jadi 30. Kemudian kita selanjutnya itu kita klik OK. Nah date-nya udah 30. Kemudian invoice-nya itu kita ubah jadi strip 1. Kemudian tanggalnya itu di sini itu bulan Desember, kemudian bulan 6 tanggal 6, lalu tahun 2020. Itu kemudian ini kita jadinya itu udah benar, kita enter itu IBM, kemudian ke strip 20. Kemudian yang 7, lalu di sini tuh sekarang kemudian administrator, kemudian yang ini tuh 14 juta. Nah totalnya apakah sudah sama? Karena di sini udah sama ya, di sini sudah itu 286. Kita klik record saja, lalu kita cancel. Selanjutnya transaksi selanjutnya itu ada nota kredit, atau kita bisa sebut itu dengan retur ya teman-teman. Nah yang ini tuh caranya masih sama kayak tadi, yaitu karena dia dari transkomputer sales, kemudian enter sales, lalu adalah transkomputer, kemudian yang ini masuk ganti dengan given,
kemudian balance due-nya itu 30, klik OK, kemudian invoice-nya kita ubah jadi NK 12 strip 1, untuk tanggalnya itu tapi tanggal 7. Oke, karena di sini itu writer ya teman-teman, jadi kita itu di sininya negatif 2 ya, karena dia itu writer. Negatif 2, kemudian itemnya itu IBM. Oke, kemudian di sini 18 juta. Oke, kemudian yang ini itu -1. Oke, kemudian yang ini nominalnya adalah 14 juta. 14 juta. 14 juta. Nah, di sini minusnya itu 55 juta, berarti sudah benar ya, Pak? Nah, karena ini retur, jadi kita klik yang itu yang register. Kita masuknya itu ke return and credit. Nah, di sini itu apply to sales. Kemudian ID-nya kita ubah jadi NK 12 strip 1, kemudian date-nya itu kita ubah jadi 7, di sini 12, kemudian 7 2020. Kemudian di sini ini udah 0 ya teman-teman, karena tadi kita udah tambahkan karena ini return, berarti kita klik record sudah hilang, berarti di sini udah masuk. Sebenarnya kita klik close, cancel. Nah, selanjutnya yaitu CV setia abadi kepada PD Angkasa. Nah, berarti ini kita belikan, berarti kita prokes, lalu enter prokes. Idenya kita nonaktifkan ya teman-teman. Lalu untuk yang seterusnya yaitu kita isi sebagai PT Setia Abadi. Kemudian tugasnya yaitu diajukan. Kemudian balance-nya yaitu 30, klik OK, nomornya yaitu F06, kemudian date-nya yaitu 12/6 tahun 2020. Kemudian kita layarnya belum diubah ya, item itu baru jadi item, kemudian kita OK. Nah, kemudian karena kita beli di sini ya, belinya itu 12, kemudian itemnya itu item, kemudian harganya yaitu 16.400. 16.400. Kemudian yang ini kita 11 yang Acer, kemudian nominalnya yaitu 12.400. Kita lihat di sini nominalnya itu 33.200, kemudian totalnya itu 366.520.
Ya, kita tinggal ikut aja. Kita di sini klik yang no, kemudian kita cancel. Nah, itu saja transaksinya. Jadi sudah selesai teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.